Ya, di lab yang ke-31 kali ini kita akan mempelajari tentang static routing. Ini kita membutuhkan sebuah router yang kita ganti terlebih dahulu interface-nya menjadi tiga interface gigabit Ethernet. Nah, ini interface yang sudah ada kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita ganti dengan CGE yang berarti gigabit Ethernet. Kita pasang 3 di sini. Lalu kita hidupkan lagi routernya. Lalu kita copy menjadi 4 router. Ya, kita susun topologinya menjadi seperti ini. Kita hubungkan dengan PC. Langkah selanjutnya kita berikan alamat IP bagi masing-masing jalur. Di router 1 yang mengarah ke PC 1 kita beri IP 192.168.1.0/24. Ya, jadi masing-masing jalur kita berikan networknya. Di sini untuk router 1 yang mengarah ke PC kita sudah berikan alamat networknya. Lalu untuk router 1 yang mengarah ke router 2 kita berikan alamat networknya 192.168.2.0/29. Lalu yang mengarah dari router 2 ke router 3 kita berikan alamat IP seperti ini, dan yang mengarah ke router 4 kita berikan IP seperti ini, agar mudah dipahami atau agar mudah diingatnya. Untuk alamat network yang mengarah ke PC kita berikan slashnya 24. Setelah kita memberikan alamat network bagi masing-masing jalur, selanjutnya kita masuk ke pemasangan IP address untuk setiap router yang telah ada. Kita masukkan IP address, kita konfigurasi IP addressnya ke masing-masing router yang terhubung. Kali ini kita akan mencobanya dengan konfigurasi melalui konsol. Namun jika teman-teman mau konfigurasi langsung melalui routernya tanpa melewati konsol pun tidak apa-apa. Sini kita langsung masuk ke mode CLI dari router. Kita masuk ke configure terminal, lalu kita ganti terlebih dahulu nama hostname. Di sini saya menggunakan nama saya dengan R1 sebagai inisial router 1. Kita masuk ke interface gigabit 0/0 yang mengarah ke PC, kita masukkan IP addressnya beserta netmask. Jangan lupa untuk perintah no shutdown. Kita langsung gabungan aja untuk konfigurasi IP yang mengarah ke router 2 di gigabit Ethernet 1/0. Kita daftarkan IP-nya. Beserta netmasknya. Jangan lupa untuk perintah no shutdown. Setelah kita daftarkan IP address di router 1, kita langsung konfigurasi lagi alamat IP-nya di router 2. Sini saya pindahkan lebih dahulu kabel konsolnya. Ya, kita masuk ke router 2 untuk konfigurasian alamat IP addressnya yang terhubung atau masing-masing jalur yang terhubung ke router 2 ini. Pertama kita masuk terlebih dahulu. Saya ganti dulu nama hostname-nya dengan R2 di sini yang menandakan bahwa router 2. Lalu kita masuk ke interface gigabit 0/0 yang mengarah ke router 1. Kita pasang IP addressnya. Di sini akhirnya kita berikan titik 2 karena titik 1 telah dimiliki oleh router 1.
Jangan lupa untuk masukkan netmask dan no shutdown. Kita coba lagi untuk pasang lagi alamat IP yang mengarah ke router 3 dan router 4. Kita masuk ke interface gigabit 1/0 yang mengarah ke router 3. Kita daftarkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1 dengan netmask-nya 248 di akhirnya, karena kita menggunakan /29. Lalu perintah no shutdown jangan lupa. Selanjutnya kita konfigurasi IP address yang mengarah ke router 4 di interface gigabit 2/0 dengan IP address-nya yaitu 192.168.4.1 dengan netmask-nya 248 dan no shutdown. Setelah kita pasang IP address di router 2, kita beranjak kembali pasang IP address di router 3. Kita pindahkan kabel konsolnya. Kita langsung masuk ke terminal. Ya, sebelumnya kita akan kembali mengubah terlebih dahulu nama hostnya menjadi nama saya dan F3. Di sini yang menginisialisasikan bahwa router 3. Kita masuk ke interface gigabit 1/0 yang mengarah ke router 2. Kita pasang IP address-nya dan akhirnya ini kita beri titik 2 karena titik 1 tadi dipakai untuk si router 2. Jangan lupa untuk memasukkan netmask dan perintah no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi alamat IP yang mengarah ke router 4. Kita pasang terlebih dahulu di sini alamat IP yang mengarah ke PC dari router 3 yaitu interface gigabit 0/0 di IP address-nya. Kita masukkan beserta netmask-nya dan perintah no shutdown. Ya, setelah kita selesai mengkonfigurasi keseluruhan IP address yang ada di router 3, kita masuk ke router 4. Kita pindahkan kabel konsolnya. Kita pasang IP address yang mengarah ke router 2. Kita masuk ke configure terminal. Sini saya mengganti terlebih dahulu namanya menjadi Farhan R4. Kita pasang alamat IP-nya di interface gigabit 1/0 yang mengarah ke router 2 dengan IP address yang dipakai adalah 192.168.4.2. Titik 2 ini digunakan oleh si router 4 karena yang titik 1-nya dipakai untuk si router 2 yang mengarah ke router 4. Jangan lupa kita masukkan alamat netmask-nya juga dan perintah no shutdown agar interface hidup. Selanjutnya kita pasang IP address yang mengarah ke router, maksudnya IP address dari router 4 yang mengarah ke PC dengan IP address-nya. Jadi masuk dulu, kita masuk ke interface gigabit 0/0, lalu kita pasang IP address-nya 192.168.6.1. Di sini terjadi kesalahan. Di sini bukan titik 0 tapi titik 1. Dan setelah selesai pemasangan IP address di kesemua router, selanjutnya kita masuk ke proses routing statik, yaitu mendaftarkan alamat-alamat IP ke dalam tabel routing si router. Yang pertama kita akan pasang routing statiknya
Kita akan konfigurasi terlebih dahulu yang pertama di router 1. Kita pasang alamat IP-nya. Ini adalah IP route spasi alamat IP yang dituju. Sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Dari router 1 kita akan konfigurasi ke router 2 dan yang router 4 mengarah ke PC. Kita daftarkan alamat IP-nya ke dalam tabel routing yang ada di router 1. Kita masukkan IP route 192.168.3.0, yaitu alamat network yang mengarah dari router 3 menuju ke router 4. Maaf, dari router 2 yang menuju ke router 3. Dengan kita tengah-tengahnya ini kita kasih netmax, lalu kita berikan di sini next hop-nya dan melatih jalurnya atau jembatannya, itu melalui 192.168.2.0. Lalu kita pasang kembali IP route yang mengarah ke router 4. Ini networknya 192.168.4.0. Nah, sebelumnya bisa kita terlebih dahulu di sini yang mengarah ke PC dulu ya, agar lebih mudah. Jadi langsung dari 192.168.3.0 kita daftarkan terlebih dahulu network yang 192.168.5.0 yang dari router 3 yang mengarah ke PC. Selanjutnya kita masuk lagi IP route untuk memasukkan alamat IP dari router 2 yang mengarah ke router 4, itu 192.168.4.0 dari netmaxnya, dan kita masukkan next hop-nya yaitu 192.168.2.2. Next hop itu ialah jembatan tempat jalur data akan dikirim. Di sini kita konfigurasi lagi alamat network yang dari PC, yang dari router 4 yang mengarah ke PC, yaitu 192.168.6.0. Nah, maaf, di sini terjadi kesalahan pemasangan netmax. Netmaxnya itu yang harus dipasang adalah 255.255.248. Di sini kita berikan perintah no yang menandakan akan penghapusan alamat IP network yang kita pasang. Kita ulang lagi konfigurasinya. Netmaxnya kita ubah menjadi 248 ya di sini, karena kita menggunakan /29. Dengan kita daftarkan lagi next hop-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi lagi alamat network yang menuju ke arah PC dari router 4, yaitu 192.168.6.0 dengan netmax-nya. Lalu next hop-nya. Next hop-nya sini sama semua 192.168.2.0 karena dari router 1 itu melalui jembatan yang sama untuk pengeluaran paket datanya. Nah, sini sudah aktif. 4 tabel routing ditambahkan. Selanjutnya kita akan konfigurasi lagi routing statik yang ada di router 2. Kita akan konfigurasi lagi, kita masukkan IP networknya yang terkoneksi ke router 2 ini. Kita masukkan ke configure terminal, lalu IP route. Kita di sini pasang alamat network dari router 1 ke PC dengan next hop-nya 192.168.2.1. Lalu kita masukkan lagi IP route dari router 2 yang mengarah ke PC.
Di sini kita pasang lagi alamat network yang terhubung langsung ke router 2. Ya sepertinya sini saya salah perhitungan, yang kita masukkan bukan 192.168.3.0 tetapi yang mengarah ke PC itu 192.168.5.0 dengan next hopnya 192.168.3.2. Selanjutnya kita pasang lagi IP route yang menuju ke PC dari router 4 itu 192.168.6.0 dengan netmaxnya, lalu next hopnya 192.168.3.4.2. Kita cek. Nah, di sini sudah masuk tabel routing. Selanjutnya kita konfigurasi lagi pendaftaran alamat network yang ada di router 3. Kita hubungkan lagi di sini. Kita kembali mendaftarkan alamat network routingnya agar ada masuk di dalam tabel routing. Pertama-tama kita akan mendaftarkan kita akan routing statik alamat yang mengarah ke PC yang dari router 1 ini. Masukkan alamat networknya, lalu netmaxnya dan next hopnya. Kita pasang next hopnya di sini. Nah, ini IP route-nya. Kita pasang kembali yang mengarah ke router 1 dengan next hop-nya sama. Lalu kita pasang lagi IP route yang mengarah ke router 4 dengan next hop-nya sama ya, kita melewati titik 3.1. Lalu kita pasang lagi alamat network yang mengarah ke PC dari router 4. Next hopnya sama, melewati 192.168.3.1. Nah, ini agak cukup repot memang jika kita menggunakan routing statik, karena mengharuskan kita mendaftarkan alamat networknya satu persatu, tidak seperti routing dynamic yang tidak harus melakukan konfigurasi semacam ini. Dan terakhir kita routing network router 4. Kita routing router 4. Pertama kita akan mendaftarkan alamat network yang mengarah ke PC dari router 1. Lalu kita masukkan netmask beserta next hop-nya, melewati 4.1 next hop-nya. Lalu kita pasang IP route yang mengarah ke router 1 dengan next hop-nya, melewati sama ya, titik 4.1. Lalu kita pasang lagi, daftarkan kembali IP route yang mengarah ke router 3. Nah, ini kita daftarkan lebih dahulu yang mengarah ke PC terlebih dahulu ya, dari router 3. Lalu baru kita masukkan router IP route yang mengarah ke router 3-nya. Tadi yang ketiga ini mengarah ke PC yang ada di router 3.
Lalu yang keempat ini konfigurasi IP route yang mengarah ke router 3 nya 192.168. Agak membingungkan ya memang jika kita mengkonfigurasi statik ini, karena kita diharuskan memiliki ingatan dan pemahaman yang kuat dalam routing, karena takutnya terjadi kesalahan routing atau terjadi kesalahan pemasangan alamat IP route sehingga routing akan gagal. Yang terakhir kita akan coba testing. Kita masukkan terlebih dahulu alamat addressnya, IP address di masing-masing PC. Jangan lupa untuk memasukkan alamat gateway-nya. Setelah kita pasang nih satu-satu alamat IP beserta gateway-nya, kita coba testing apakah routing statik yang telah kita konfigurasi ini telah berhasil atau belum. Kita coba ping dari PC 1 yang ada di router 1 menuju PC yang ada di router 3. Di sini terjadi request timeout selama 3 kali. Karena kita baru pertama kali melakukan testing, request timeout ini terjadi karena jika kita pertama kali menjalankan sebuah jaringan yang telah dikonfigurasi, maka akan terjadi pengenalan terlebih dahulu, atau istilahnya itu untuk mempelajari, router mempelajari jaringan yang telah dikonfigurasi, sehingga terjadi request timeout. Namun selebihnya akan replay terus. Nah, sini sudah replay ya. Kita akan coba lagi testing dari PC yang ada di router 3 menuju PC yang ada di router 1 dan di router 4. Ya, sudah replay, menandakan bahwa PC sudah dapat berkomunikasi atau routing yang telah kita konfigurasi tadi telah berhasil. Selanjutnya kita akan coba lagi testing dari PC yang ada di router 4 menuju PC yang ada di router 1 dan 3. Ya, di sini sudah replay semua, menandakan bahwa konfigurasi static route yang telah kita config tadi telah berhasil. Jadi sekian dari lab 31 mengenai static routing.